bahasan kita kan penyelenggara pemilu di masa penundaan pilkada akibat COVID-19 ya. Jadi saya ingin mengulas ada beberapa slide yang saya sampaikan, ada 4 slide. Yang pertama, setidaknya sampai dengan hari ini berdasarkan data dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance atau International IDEA, itu sudah 46 negara yang menunda pileg, pilpres, pilkada maupun referendumnya, serta 13 negara yang tetap memutuskan untuk melanjutkan agenda elektoralnya, seperti Bavaria di Jerman, Korea Selatan, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Nah, yang kedua, kondisi saat ini yang berakibat penundaan pilkada secara nasional merupakan situasi yang tidak dibayangkan dan mampu diprediksi oleh publik, pembuat undang-undang maupun penyelenggara pemilu. Kita tidak pernah membayangkan akan berhadapan pada situasi ini. Kalau gunung meletus, banjir, lalu kemudian yang sifatnya bencana alam, itu bisa kita bayangkan begitu ya, karena ada beberapa yang sempat kita alami, misalnya Pilkada Aceh yang tertunda karena tsunami Desember 2004, lalu baru terselenggara pada Desember 2006. Tetapi kemudian yang tertunda karena wabah seperti ini, itu tidak pernah kita bayangkan. Meskipun beberapa kalau saya tidak salah, Liberia di Afrika Tengah itu pernah mengalami penundaan pemilu karena wabah kolera, begitu ya. Jadi kita memang tidak punya bayangan soal situasi seperti hari ini yang kita hadapi, di mana terjadi wabah corona karena COVID-19 yang membuat kita harus membatasi aktivitas ataupun interaksi yang sifatnya besar begitu atau berkerumun. Nah, kondisi ini pun merupakan hal yang tidak terduga bagi negara-negara di dunia. Namun ada respon yang berbeda dari setiap negara dalam menyikapinya. Dan respon ini bergantung penuh pada kemampuan setiap negara terkait dengan desain teknis pemilunya. Misalnya Bavaria di Jerman. Kenapa mereka memutuskan melanjutkan pemilihan lokalnya? Karena mereka mengganti semua mekanisme pemilihannya dengan postal vote atau pemilihan melalui pos. Lalu kemudian ada beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang tetap memutuskan melanjutkan pemilu, contohnya Oregon, itu mengganti semua mekanisme pemilihannya, mohon maaf Faris yang berisik, dengan mekanisme dari pos. Jadi semuanya itu lewat postal voting. Nah, ini kan kalau di negara kita tidak punya ya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Dan misalnya di Queensland itu juga tetap dilanjutkan pemilu mereka, tetapi seperti di Perancis ketika mereka tetap memaksa melanjutkan pemilu putaran pertama, akhirnya voter turnout-nya turun. Di Perancis bahkan angka pengguna hak pilih atau voter turnout-nya kurang dari 50%. Di Queensland, berdasarkan pemberitaan yang ada, bahkan hasil pemilunya tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu cepat, lebih lambat daripada biasanya. Padahal sistem mereka kan sistem alternatif voting begitu. Nah, yang berikut skema penundaan tahapan pilkada secara nasional oleh KPU sesungguhnya tidak dikenal dalam nomenklatur hukum pilkada kita. Jadi kita tidak kenal penundaan pilkada secara nasional. Apa yang dilakukan KPU kan karena mendasarkan pada KPU sebagai penanggung jawab akhir pemilihan sebagaimana diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Pilkada kita. Yang kita kenal itu hanya ada pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Disinilah maka urgensi dan keperluan atas Perpu itu untuk menjadi alas hukum sangat mendesak dan sangat diperlukan gitu. Nah, yang berikut apa materi muatan Perpu sebelum masuk ke penyelenggara? Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu dalam pandangan kami di Perludem perlu mengambil inisiatif lebih atau proaktif. Bahkan dalam hal ini mestinya berani menjadi leading sektor dalam memikirkan substansi-substansi yang perlu diatur dalam Perpu, terutama terkait dengan materi muatannya.
yang berhubungan terutama dengan teknis pilkada. Karena simpel saja, KPU dan Bawaslu adalah dua institusi yang paling terdampak dari sisi teknis dan paling mengetahui dampak penundaan ini terkait dengan penyelenggaraan dan kerja-kerja mereka. Nah, dalam pandangan kami setidaknya substansi Perpu mencakup yang pertama, implikasi teknis penundaan yang mengakibatkan adanya perubahan aturan dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi apa saja implikasi teknis penundaan yang itu membuat Undang-Undang Pilkada kita yang sekarang ini berubah. Misalnya saja soal masa kerja PPS, itu ada di dalam Undang-Undang Pilkada kita bahwa PPS dibentuk 6 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, dengan penundaan ini otomatis kan ini juga bergeser. Yang kedua, waktu pemungutan suara, karena ini mengubah pasal 201 ayat 6. Lalu kemudian mekanisme penundaan, itu juga kemudian membuat berubahnya aturan pilkada kita. Termasuk tadi soal konsekuensi dari kesimpulan rapat DPR tanggal 30 Maret, bagaimana mekanisme pengembalian anggaran pilkada kepada negara. Karena implikasinya juga ini tidak sederhana. Misalnya ada proses-proses lelang yang sudah berlangsung. Nah, proses lelang ini statusnya bagaimana begitu, apalagi kemudian terkait dengan misal pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jadwal pilkada yang berkaitan dengan titik mulai tahapan pasca penundaan. Sebaiknya kalau kami di Perludem itu berpandangan, sebaiknya jadwal diserahkan pada KPU untuk menentukan. Undang-undang hanya mengatur klausul umum, misal pilkada dilaksanakan setelah pertengahan Juni 2021, agar tersedia fleksibilitas terutama di tengah kondisi COVID-19 yang tidak menentu. Kan ada yang mengatakan para ahli bahwa puncak dari COVID-19 ini, COVID-19 ini di bulan Juli 2020. Nah, implikasi ikutan dari puncak COVID-19 itu kan tidak berhenti di bulan Juli. Maka fleksibilitas itu akan membantu kita untuk tidak sering gonta-ganti peraturan. Yang ketiga, sumber penganggaran. Nah, kami mengusulkan dari APBN dengan dimungkinkan dukungan dari APBD untuk optimalisasi tata kelola pilkada. Karena kalau kita sandarkan bersumber utama atau hanya dari APBD, kita tahu mekanisme penyusunan APBD itu tidak mudah. Belum lagi kemudian ada beberapa konsekuensi politik misalnya, ketidaksepahaman soal anggaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk pembuatan kebijakan satu pintu, maka APBN itu bisa menjadi sumber dana pilkada, tetapi tidak ditutup ruang untuk optimalisasi penyelenggaraan pilkada, APBD pun bisa ikut berkontribusi. Nah, soal materi muatan Perpu, karena Perpu ini harus cepat sebagai pondasi legal penundaan pilkada, maka kita memang harus mengukur secara realistis ekspektasi kita pada materi muatan Perpu. Sangat mungkin kita ingin mengatur semua hal karena kita ingin memperbaiki tata kelola pilkada kita. Tetapi Perpu ini adalah instrumen hukum yang dibuat untuk mengatasi kegentingan atau keadaan darurat yang kita hadapi atau dalam situasi mendesak begitu. Karena kemendesakan dan kegentingan yang memaksa itulah, karena dia tidak boleh berlama-lama dan berlarut-larut, maka tadi ekspektasi soal substansi itu kita harus limitasi secara logis. 3 hal ini yang kami pikirkan minimal harus ada di dalam Perpu. Kalau soal pengisian masa jabatan, kalau pilkadanya setelah Februari, padahal mayoritas akhir masa jabatan 2021 adalah di bulan Februari, itu tidak perlu diatur di dalam karena pasal 201 ayat 9 dan ayat 10 itu sudah mengatur soal pengisian penjabat dalam situasi kekosongan posisi gubernur, bupati, wali kota, di mana pejabat pratama dan madya yang akan kemudian mengisi. Hanya saja memang harus dipastikan dikawal ini jangan sampai pengisian posisi penjabat itu menimbulkan spekulasi dan kontroversi baru seperti di tahun 2018 di mana beberapa perwira tinggi polisi yang sedang diperbantukan pada institusi-institusi tertentu lalu diplot untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, yang berikutnya Mbak Ninis soal jadwal pilkada.
Nah, penundaan pilkada ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengatasi potensi kekacauan elektoral akibat kebijakan yang akan menyerentakkan pilkada secara nasional pada November 2024, sebagaimana pengaturan dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Pilkada saat ini, Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, penyelenggaraan pilkada setelah pertengahan 2021, jadi dari kalkulasi logis anggaran, teknis, dan lain sebagainya, kami menghitung bahwa pilkada itu paling mungkin setelah Juni 2021. Jadi setelah pertengahan 2021. Maka untuk mengatasi agar tidak terjadi kekacauan elektoral dengan desain awal bahwa pilkada serentak nasional 2024, kami mengusulkan agar pilkada pasca penundaan itu juga dilaksanakan yang akan berlangsung di 270 daerah ini digabungkan pula dengan daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir sampai dengan Juli 2022. Dari data yang coba kami hitung, dari akhir masa jabatan yang ada, setidaknya terdapat tambahan 6 provinsi dan 49 kabupaten kota yang pilkadanya bisa ikut dibarengkan dengan 270 daerah itu. Provinsi-provinsi itu misalnya Aceh, Banten, lalu kemudian Bangka Belitung, Gorontalo, dan Papua Barat kalau saya tidak salah. Nanti datanya ada kalau mau detail. Nah, selanjutnya bagi daerah yang AMJ kepala daerahnya setelah Juli 2022 sampai dengan 2024, pilkadanya diselenggarakan setelah pertengahan 2022 atau paling lambat awal 2023. Ini relevan untuk masuk Perpu karena ini juga bagian dari mengatasi situasi genting yang bisa terjadi, darurat elektoral yang bisa terjadi kalau kita paksakan pilkada nasional di 2024. Dengan skenario ini, selain lebih efektif, juga bisa menghindari potensi bencana politik elektoral 2024. Nah, terakhir, penyelenggara pemilu di masa COVID-19. Yang pertama kan kita di masa COVID ini, kalau kita di Jakarta dan di Banten, itu kita bekerja dari rumah. Misalnya Perludem saja kebijakannya WFH dari rumah sampai 19 April. Nah, kalau judulnya bekerja dari rumah atau working from home, maka pertanyaannya, bagaimana KPU dan Bawaslu mentransformasi konsep bekerja dari rumah untuk memastikan kinerja mereka tetap terpelihara? Bekerja dari rumah bukan libur dari rumah. Maka aktivitas yang sifatnya bisa dilakukan dari rumah harus konsisten dilakukan baik oleh komisioner maupun oleh sekretariat KPU dan Bawaslu. Ini Bawaslunya kelewatan. Contoh, manajemen organisasi, penguatan kapasitas, pelatihan, dan lain sebagainya. Lalu sosialisasi, karena sosialisasi ini kan juga menjadi tugas yang melekat pada kelembagaan penyelenggara pemilu, dan lain-lain. Jadi ini yang kemudian bagaimana memindahkan kerja sebagai penyelenggara itu bisa dibawa dalam konteks bekerja dari rumah di masa COVID-19. Nah, tetapi berikutnya pertanyaannya, pasca bekerja dari rumah selesai, misalnya sudah tidak ada lagi kebijakan bekerja dari rumah, tetapi pilkada masih ditunda, apa yang bisa menjadi program untuk menjaga performa penyelenggara pemilu? Karena kan yang namanya argo lembaga kan nggak berhenti begitu ya. Maka beberapa hal yang terpikirkan, sosialisasi itu bisa harus terus dilanjutkan. Lalu kemudian bagaimana penyelenggara pemilu memastikan skema anggaran dan persiapan pilkada berikutnya harus juga menjadi lingkup kerja penyelenggara. EIC itu di Australia, meskipun kalau mereka agak berbeda ya, mereka dipayungi oleh undang-undang. Selama masa jeda, ketika tidak ada tahapan, mereka aktif melakukan kerja-kerja pendidikan pemilu, dan bahkan diberi mandat oleh undang-undangnya untuk mempromosikan demokrasi elektoral bagi negara-negara tetangga. Nah, kalau kita kan tidak begitu ya, tapi minimal kerja sosialisasi demokrasi politik elektoral itu masih bisa terus dilakukan oleh penyelenggara kita.
Dan ini memang tidak senantiasa berkonsekuensi uang. Kemampuan membangun kolaborasi, kerjasama dengan institusi, lembaga, pihak-pihak lain yang punya sumber daya, itu mestinya didorong menjadi inovasi dan kreativitas tersendiri. Nah, KPU Bawaslu diharapkan bisa memberikan panduan komprehensif tentang aktivitas di masa jeda yang bisa menjaga produktivitas lembaga. Contoh, Bawaslu bisa lebih optimal dalam melakukan pencegahan dengan kampanye publik melalui media daring dan juga melalui keterlibatan pihak lain, mendorong pilkada bersih, mendorong netralitas ASN, dan lain sebagainya. Sebelum masuk tahapan formal pilkada, di mana di situ penegakan hukum sudah masuk begitu. Nah, kalau sekarang kan belum bisa dilakukan penegakan hukum karena tahapannya belum mulai. Lalu yang terakhir, kita mulai mendiskusikan dan memikirkan penyelenggara pemilu ini desain teknis pemilihan yang applicable dan visible yang bisa digunakan di masa bencana atau darurat. Apakah misalnya peluang absentee voting itu bisa didorong atau melalui postal vote ya, advance voting atau memilih lebih dahulu, early voting seperti pemilu di luar negeri. Dan di masa jeda ini juga KPU kalau COVID-19 sudah berakhir, mulai kemudian bisa mengoptimalkan uji coba rekapitulasi suara secara elektronik, sehingga ketika masanya tiba, kita punya instrumen hukum dan kemampuan teknis yang baik, kita bisa langsung mengoperasionalisasikan rekapitulasi suara elektronik dengan baik.